Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Apriliani, NIM 2017-133023, mahasiswi semester 6 Program Studi Pendidikan Geografi Universitas PGRI Palembang. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai ruang lingkup geografi regional Indonesia, di mana yang melatar belakangi saya dalam pembuatan video kali ini adalah sebagai tes pemahaman mahasiswa semester 6 Geografi dalam melaksanakan ujian tengah semester dalam mata kuliah Geografi Regional Indonesia yang diampu oleh dosen kita, yaitu Ibu Mona Nisa, Sarjana Pendidikan. So, next video. Ya, tadi kan sudah kita singgung akan pembahasan apa yang akan kita bahas hari ini mengenai Geografi Regional Indonesia. Nah, di sini dari kata geografi regional itu sendiri adalah suatu pembelajaran tentang variasi persebaran wilayah tertentu. Dengan adanya geografi regional tersebut, karakteristik dalam suatu wilayah akan bisa ditonjolkan. Nah, dalam geografi regional Indonesia itu mempunyai unsur-unsur esensial. Ia mempunyai 7 unsur esensial. Yang pertama itu adalah luas bentuk wilayah, letak dan lokasi, potensi dan permasalahan utama, relief dan iklim, geografi dan geomorfologi, sejarah, serta penduduk mata pencaharian. Nah, Indonesia itu dikenal sebagai negara kepulauan Indonesia, di mana negara Indonesia itu adalah salah satu negara yang disebut sebagai negara region. Mengapa kita dikatakan sebagai negara region? Karena Indonesia itu didasarkan pada adanya kesamaan-kesamaan tertentu, baik itu kesamaan secara fisik, kesamaan manusia. Dalam manusia itu sendiri, kita dikenal dengan kesamaan iklim, letak, budaya, bahasa, dan hukum. Kita tahu bahwasanya negara Indonesia itu adalah negara kepulauan. Jadi, kita di dalam negara kepulauan itu sendiri, kita akan membahas mengenai adanya letak astronomis, geologis, geografis, dan geomorfologi. Di mana di sini saya akan menjelaskan di mana letak astronomis negara Indonesia. Untuk letak astronomis itu sendiri terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur. Karena kita terletak di letak astronomis, adanya pengaruh antara letak lintang dan letak bujur. Untuk letak lintang itu berpengaruh terhadap iklim Indonesia, sehingga Indonesia itu mendapatkan iklim tropis. Sedangkan untuk letak bujur itu berpengaruh pada adanya perbedaan waktu, sehingga adanya waktu siang dan waktu malam. Sedangkan untuk letak geologis sendiri, kepulauan Indonesia itu terletak di pertemuan 3 lempeng, seperti lempeng Eurasia, Australia. Letak geologis itu sendiri berakibat pada perkembangannya jalur pegunungan yang sebagian besar itu adalah vulkan, dan serta banyaknya gempa bumi yang ada di Indonesia yang sering terjadi hingga 500 kali letusan gunung berapi per tahunnya. Nah, daerah Indonesia ini adalah salah satu daerah yang sangat penting di planet bumi. Mengapa? Karena untuk mempelajari masalah-masalah evolusi geologis yang fundamental Pasifik, yang sangat menguntungkan akan adanya hubungan internasional dengan negara-negara lain, di mana luas Indonesia itu sangatlah luas. Mengapa? Karena luas keseluruhannya lebih dari 5 juta kilometer. Ia mempunyai luas perairan dan luas daratan. Sedangkan untuk luas perairan sendiri itu mencapai 6.315.222 kilometer. Sedangkan untuk luas daratan itu mencapai 1.890.739 kilometer. Nah, tadi kan sudah dijabarkan mengenai luas keseluruhan kepulauan Indonesia. Di sini saya akan menjabarkan dari jarak utara ke selatan itu mencapai 1.888 km. Sedangkan untuk jarak barat ke timur itu mencapai 5.110 km. Kan Indonesia itu merupakan negara yang mempunyai laut pedalaman yang dibatasi oleh landas kontinen dan ZEE. Di sini untuk landasan kontinen itu adalah
sebuah konsep dalam geologi di mana dasaran laut dengan kemiringan lereng kecil merupakan kelanjutan dari kontinen. Nah, di sini landasan dasarnya itu adalah lautan dangkal yang dengan kedalaman kurang dari 150 meter. Sedangkan untuk ZEE atau disebut dengan zona ekonomi eksklusif adalah menurut UNCLOS itu adalah laut teritorial yang ditentukan dengan cara menarik jarak minimal 200 mil dari garis besar. ZEE ini hanya ada di negara yang dianggap sebagai negara kepulauan, yaitu negara Indonesia. Nah, Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan itu mempunyai dua daerah, yaitu daerah kratogen dan daerah tektogen. Nah, untuk daerah di kratogen ini sendiri adalah daerah yang bersebelahan dengan barat dan timur yang dicirikan dengan adanya gerakan eferogenetik dan permukaan panas laut dangkal. Sedangkan untuk daerah tektogen ini sendiri adalah daerah yang dicirikan dengan noe tektonik aktif yang menghasilkan busur kepulauan paling dalam dan basin. Indonesia itu mempunyai 3 sistem lempeng. Yang pertama itu adalah lempeng Asia Tenggara, lempeng Laut Hindia Australia, dan lempeng Lautan Pasifik Barat. Indonesia sendiri itu memiliki beberapa busur. Di antaranya adalah busur Sunda, yang kedua itu adalah sektor Sumatera busur Sunda, sektor Jawa busur Sunda, dan sektor Nusa Tenggara busur Sunda, sektor Irian Jaya, dan busur tidak aktif di Sulawesi. Nah, Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan itu mempunyai klasifikasi bentuk lahan yang mempunyai 9 klasifikasi bentuk lahan. Yang pertama itu adalah klasifikasi vulkanik, klasifikasi struktural, denudasional, klasifikasi marin, klasifikasi eurin, klasifikasi pluvial, klasifikasi solusional, untuk Indonesia itu adalah dikatakan sebagai vulkanis aktif yang sangat banyak di negara kita, yang mencapai 15% gunung api di dunia. Nah, Indonesia yang dikatakan sebagai negara vulkanis aktif ini sangat banyak gunung api yang mencapai 15% gunung api di dunia, di mana 70 gunung api tipe A yang letusannya itu adalah magmatik sejak 1600 meter, dan 4 gunung api yang berada di bawah laut. Untuk di Pulau Jawa sendiri itu mempunyai 23 gunung api tipe A yang mengalami 470 erupsi dan 47% erupsi total yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk di Sumatera itu mempunyai 9 dari gunung api tipe A yang mengalami 128 erupsi. Di Indonesia sendiri itu mempunyai peringkat tertinggi sebagai negara yang vulkanis yang ada di Indonesia. Planet Bumi adalah salah satu planet yang ada di permukaan bumi yang menyimpan banyak fenomena alam. Salah satunya adalah gunung api. Struktur bumi terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan yang paling atas disebut dengan lempeng tektonik, di mana lempeng tektonik ini mempunyai bentuk yang tak beraturan. Lempeng inilah yang membentuk benua-benua dan saling bergerak satu dengan yang lainnya. Gerakan lempeng tersebut bisa saling mendekat, menjauh, dan bergesek secara horizontal. Gunung api adalah hasil aktivitas magma yang naik ke permukaan bumi dan biasanya berbentuk pada batas-batas lempeng yang bergerak.
Ada juga gunung api yang berbentuk di lempeng benua akibat penerobosan magma yang disebut dengan hotspot. Negara Indonesia adalah negara yang terletak di antara pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng tersebut saling bertabrakan sehingga membentuk 127 gunung aktif yang ada di Indonesia. Deretan gunung api yang melingkar di Samudra Pasifik ini disebut sebagai cincin api atau Ring of Fire. Negara kita ini adalah terletak di antara cincin api tersebut. Di sini kita akan lanjut mengenai tipe-tipe pantai yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah tipe lahan rendah, yang kedua itu adalah pantai berbatu, yang ketiga itu adalah terumbu karang dan pulau. Sedangkan untuk geomorfologi lahan rendah itu mempunyai tiga. Yang pertama itu adalah platmon, yang kedua itu adalah dataran aluvial, dan yang ketiga adalah rawa mangrove. Indonesia itu sendiri dikenal sebagai negara yang mempunyai dua musim. Nah, pertanyaannya itu adalah bagaimana sih kita tahu kapan musim itu datang dan gimana caranya untuk mengetahuinya? Di sini untuk Indonesia sendiri itu bisa mengenal dua musim, yaitu adanya musim kemarau dan musim hujan. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu bisa dilihat dari memperhatikan curah hujan dalam satu dasarian, yaitu 10 hari. Nah, jika curah hujan dasarian berikutnya itu lebih besar, sama dengan 50 mm, maka disebut dengan musim penghujan. Tetapi, jika sebaliknya yang terjadi, maka yang disebut itu adalah musim kemarau. Nah, selanjutnya, hujan. Hujan di Indonesia itu dipengaruhi oleh dekat. Nah, sedangkan untuk hujan musiman itu bervariasi. Untuk di Aceh dan Bengkulu itu terjadi pada bulan November. Sedangkan untuk di Lampung itu terjadi pada bulan Desember. Nah, untuk di Jawa, Bali dan NTB itu terjadi di bulan Januari. Sedangkan untuk Sumba dan Timor itu terjadi pada bulan Februari. Tadi kan sudah kita bahas mengenai pegunungan, pantai, hujan. Nah, selanjutnya itu adalah angin. Jadi angin yang ada di Indonesia itu ada dua, yaitu angin lokal dan angin musiman. Nah, untuk angin lokal itu adalah angin darat laut, gunung, lembah, dan badai guru. Sedangkan untuk angin musiman itu adalah angin muson contohnya. Jadi guys, itu tadi adalah sekilas dari pemahaman yang sudah saya pelajari mengenai ruang lingkup geografi regional Indonesia. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa kalian pahami dan cermati ya. Nah, selain dari pemaparan tadi, saya ingin bercerita sedikit mengenai Universitas PGRI Palembang yang saat ini sedang saya duduki. Jadi, Universitas PGRI Palembang itu adalah salah satu universitas yang ada di Sumatera Selatan yang terletak di kota Palembang. Nah, Universitas PGRI Palembang ini sekarang adalah universitas yang terakreditasi B, yang mempunyai 5 fakultas. Yang pertama itu adalah Fakultas Teknik, Fakultas Perekonomian atau Fakultas Ekonomi, Fakultas Perikanan, Fakultas MIPA dan tidak kalah penting adalah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan ini adalah salah satu background dari Universitas PGRI Palembang yang notabene itu adalah guru. Nah, untuk FKIP ini sendiri itu dikenal dengan 13 prodi. Salah satunya adalah program studi pendidikan geografi yang saat ini sedang saya duduki yang menginjak 3 tahun. Terima kasih. Jadi kalian untuk yang
mau bergabung ke keluarga besar Universitas PGRI Palembang, silakan daftar karena sekarang kami sedang penerimaan mahasiswa baru. Dan untuk kalian yang masih penasaran dengan Universitas PGRI Palembang, silakan kalian cek linknya yang sudah saya tulis di bio. And how your love isn't real, I'm still hurting.